Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan takjim untuk para sahabat pejuang dakwah yang selalu dimuliakan Allah dan selalu mendapat rahmat dan perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama saling berbagi ilmu yang dititipkan Allah kepada kita agar ilmu dari keluarga kita terdahulu tidak hilang ditelan zaman dan tetap bisa bermanfaat serta bernilai ibadah. Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi sedikit ilmu yang sangat bermanfaat. Tapi, sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Disarankan untuk menonton sampai habis agar tidak gagal paham dan mengerti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muhammad Amin Syaihu, ilmuwan asal Syria, tentang mekanisme kesembuhan yang diperoleh dari metode bekam, keberhasilan metode ini terletak pada dibersihkannya tubuh dari darah rusak yang menghambat berjalannya fungsi-fungsi dan tugas-tugas tubuh secara sempurna. Dalam teori pengobatan modern, dikenal adanya titik-titik bekam yang tidak berbeda dengan titik pijat. Dalam teori tersebut, terungkap bahwa tubuh manusia terdiri atas 12 saluran utama dan 4 saluran tambahan yang semuanya mengandung unsur magnet. Selama unsur itu bekerja dengan baik, tanpa ada halangan sedikit pun, orang tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang prima. Namun, jika terjadi penyumbatan pada saluran ini, muncul masalah-masalah di beberapa bagian tubuh. Sebagai contoh, penyakit liver mempunyai titik-titik tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu pula, demikian pula dengan penyakit jantung dan penyakit-penyakit yang lainnya. Jika terjadi sesuatu pada titik-titik tertentu, harus dilakukan tindakan yang sesuai. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan umatnya untuk melakukan pembekaman pada titik-titik tersebut untuk menjaga kesehatan. Ali bin Abi Thalib berkata, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan perintah berbekam pada titik al-ahdain, urat leher, dan al-kahil, pundak, al-dailami. Riwayat lain dari Suhaib, Rasulullah bersabda, berbekamlah di tengah tengkuk karena hal itu dapat menyembuhkan 72 macam penyakit. Aiman bin Abdul Fattah dalam Keajaiban Tibun Nabawi, Bukti Ilmiah dan Rahasia Kesembuhan dalam Metode Pengobatan Nabawi menjelaskan, berdasarkan hasil tim laboratorium yang mengadakan penelitian darah yang keluar dari titik-titik bekam, ada beberapa hasil yang didapatkan. Pertama, terapi bekam melindungi dan sekaligus menguatkan unsur-unsur sistem kekebalan. Kedua, proses bekam membuang sel-sel darah merah yang rusak dan darah yang tidak dibutuhkan lagi. Ketiga, kapasitas ikatan zat besi dalam darah bekam tinggi sekali 550–1100. Satu hal yang menunjukkan bahwa bekam mempertahankan zat besi yang ada dalam tubuh tidak ikut keluar bersama darah yang dikeluarkan sehingga dapat membentuk sel-sel muda yang baru. Keempat, kandungan sel darah merah atau sel darah putih dalam darah bekam tinggi sekali. Ini menunjukkan bahwa proses bekam berhasil mengeluarkan semua kotoran, sisa, dan endapan darah sehingga mendorong kembali aktifnya seluruh sistem dan organ tubuh. Bekam adalah salah satu model pengobatan tradisional yang sudah dilakukan sejak zaman Nabi hingga saat ini. Bekam dikatakan akan mampu menghilangkan penyakit baik zahir maupun batin. Namun tidak jarang sebagian orang merasa takut saat berbekam karena takut membawa musibah. Agar bekam yang kita lakukan aman dan tidak mengundang musibah, hendaknya kita berniat dalam hati melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai amalan ibadah, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW sebanyak 3 kali, membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas masing-masing 1 kali, dan berdoa yang perlu dibaca saat kita sedang bekam. Muhammad Al-Husaini Asy-Syirazi dalam kitab Min Adab et-Tib halaman 60 menyebutkan doa tersebut. Bismillahirrohmanirrohim. Auzu billahil karimi fi hijamati minal aini fit dami wa min kulli su'in wa ilalin wa amrodin wa askomin wa aujain wa as'alukal afiyata wal muwafata wa sishifa amin kulli dain. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Mulia dalam bekamku dari penyakit ain di dalam darah, dan dari setiap keburukan, penyakit dan kelaparan, dan aku memohon kepadamu sehat dan kesehatan serta kesembuhan dari setiap penyakit. Termasuk kebutuhan hidup manusia di zaman modern. Kenapa? Karena sekarang ini makanan dan minuman serba berbahan kimia, bergoreng-gorengan dan macam-macam, sehingga kalau nggak diimbangi dengan berbekam rutin tiap bulan, maka badan akan mengalami masalah kesehatan karena racun dan lemak-lemak dalam makanan akan menumpuk di tubuh kita atau terakumulasi, sehingga bisa menimbulkan masalah-masalah kesehatan. Nah, dengan berbekam rutin, insya Allah kesehatan terjaga dan mendapatkan nilai ibadah, karena ini salah satu sunnah Rasulullah dan pengobatan yang terbaik dan utama. Hadis Rasulullah menyebutkan khairu ma tadawaitum bil hijamah. Pengobatan yang terbaik yang kalian gunakan adalah al-hijamah atau